Halo guys, sekarang kita lanjut ke bab pointer. Nah, di bab ini banyak banyak orang yang kebingungan dan berhenti belajar sih untuk gara-gara pointer nggak ngerti guys. Tapi sebenarnya menarik sih. Nah, contohnya saya nih yang paling saya pusing tentang pointer itu pada waktu deklarasi dan menggunakannya karena juga cara membayangkan mereka guys. Pointer, variabel, variabel non pointer ya, variabel pointer, satu variabel pointer, dua variabel non pointer guys. Membayangkannya dalam perspektif memori RAM. Jadi kalau saya usahakan tuh pakai membayangkan, misalnya saya tuh suka membayangkannya sebagai kamar hotel di sebagai memori RAM. Kamar-kamar itu sebagai uh, tempat penyimpanan nilai, sebagai byte lah kamar itu gitu guys. Tapi kalau dipikir-pikir terus baru membayangkan menggunakan analogi itu dan membayangkannya dengan menggunakan variabel non pointer aja udah pusing guys, apalagi dengan variabel pointer. Nah, jadi dengan demikian saya membuat suatu program guys seperti ini guys. Nah, di sini kita bisa mensimulasikan, menggambarkan guys, jadi lebih mudah memahaminya karena salah satu kendala yang bagi saya untuk memahami pointer tuh membayangkan memorinya guys, alokasinya dan uh, ya gitu guys. Jadi di sini udah ada warna biru dan warna merah. Nah, tiap kotak-kotak ini anggap aja kotak catur, bisa sebagai kotak telur, papan telur bisa, sebagai kamar hotel tadi bisa, sebagai apa nih ya, kursi bioskop bisa. Nah, misalnya layar bioskop di sini guys. Nah, ini kursi paling depan, nah ini kursi paling belakang. Nah, siapa di sini yang suka ngambil di sini guys? Kalau nonton bioskop. Kemudian ini bisa jadi untuk bisa jadi dianalogikan apa tuh, restoran. Ini tempat meja makan dan kursi guys. Jadi ada banyak meja makan. Terserah mau pilih yang mana, kita pandu dengan meja makan, saya pandu dengan meja makan. Nah, sekarang kita mulai bahas tentang deklarasi pointer. Nah, ini juga salah satu membingungkan. Saya pertama kali itu mengira bahwa deklarasi pointer tuh tipe datanya tetap int. Jadi kalau dibagi nih statementnya menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Nah, saya kira tuh tipe datanya int, padahal tipe datanya int spasi asterik. Nah, jadi kalau dibagi yang benar tuh gini, bagiannya 1 sebagai tipe data, ini sebagai nama variabel, ini sebagai tanda sama dengan, dan ini sebagai nilai dari variabel p. Gitu yang sebenarnya guys. Jadi itu ya udah kadang membuat saya udah malas belajar pointer, pusing kan. Tapi ya akhirnya saya terus berdoa sambil berusaha ya, alright labor akhirnya bisa. Nah, sekarang kita bahas tentang dan x atau ampersand x nih. Ampersand kan tanda ampersand, artinya nih ampersand ini mengambil nilai alamat dari variabel x. Nah, ibaratkan ini kan biru nih x, yang variabel x ya, biru, dan pink adalah variabel p. Nah, kenapa variabel x ada 4 kotak yang diambil atau 4 meja makan? Karena variabel x itu diberikan tipe data 4 integer, jadi mendapat 4 byte. Jadi itu kayak ibaratnya paket si X tuh mesan meja makan tuh paket integer. Jadi si X itu mendapatkan 4 buah meja makan. Nah, kalau si P ini memesan meja makan itu mereserve itu sebagai 8 byte. Jadi dapat 8 meja atau sebagai pointer. Jadi P itu memesan meja makan dengan memilih paket pointer. Jadi kalau misalnya si P nelfon karyawan meja makan, rumah makannya, dia telepon keliling keliling, baru karyawan rumah makannya nelfon, iya pak. Nah, si P ngomong, saya mau pesan mau pesan meja makan paket pointer. Harus si karyawan rumah makan bilang, oke pak, saya akan
reserve ke bapak 8 buah meja makan dimulai dari nomor 04 pak gitu ya. Nomor 04 ini adalah nomor alamat P. Nah itu guys, setiap dia meja makan pertamanya dari suatu deretan meja makan yang dipesan oleh suatu variabel itu adalah alamat variabel itu. Nah P adalah 04 berarti X adalah 00. Nah itu yang disebut dengan alamat variabel. Nah kalau dikasih dan X gini, nah si koki kan kita tadi kan masih gunakan analogi bos dan koki. Jadi ini kan script kan ya, kita kasih ke bos, kita kasih ke komputer tuh terbagi dua, bos dan koki. Si bos memberikan si koki, nah si koki eksekusi script ini guys. Nah ketika dia baca ini dan X, dia langsung ngerti, oh si programmer minta gua ngambil alamat variabel X. Alamat variabel X di mana tadi? Di 00. Oh oke. Berarti gua akan masukin 00 tadi ke P sebagai nilai variabel ya. Karena ini arti seluruh statement itu seperti itu guys. Jadi ditaruhlah di sini 00. Jadilah P, nilai P 00 guys. Gitu ya guys. Nah sekarang kita akan memasukkan ke sini guys. Ini lebih pusing. Nah kalau begini gimana guys? Asterisk P. Ini asterisk P artinya si koki ngerti nih kalau dia dikasih asterisk P. Oh si programmer minta gua ngambil nilai yang direferensiin oleh variabel P. Artinya bisa juga dengan kata lain gua si programmer minta gua ngambil nilai dari variabel yang alamat variabelnya tersimpan di memori P. Itu artinya guys. Nah kalau dipakai analogi gini, datang misalnya ini kan udah mulai nih, udah pada datang nih X dan P nya udah pada duduk di meja makan masing-masing. Nah si karyawan rumah makannya tuh akan ketika membaca pointer P, tadi kita ambil aja, kita bilang bisa koki, bisa karyawan meja makan. Nah si kita pakai karyawan rumah makan, maksudnya karyawan rumah makan tuh ngambil karyawan meja makan tuh kan ngambil nilai dari variabel P dan ternyata 0, dan diambil 0, baru dia pergi ke meja makan nomor 0, ternyata di sini, dan terus dia ngelihat, terus dia baca dong, oh ini punyanya X dari sini sampai sini. Oh gua mau ambil apa aja nilai yang semua nilai yang ada di meja makan itu. Akhirnya diambil lah, ternyata nilai yang ada di meja makan tuh 07. Nah maka dapatlah 7 artinya. Nah di sini kita bikin X nya 7, tapi di sini seharusnya 10 guys. Gitu ya guys. Nah jadi ini misalnya adalah 10 guys. Maka di sini akan 10. Nah kalau dibilang gitu guys, sebenarnya point extract P itu sama dengan bilangin dia tuh adalah X guys. Jadi karena pointer P sama dengan 10 dan X juga sama dengan 10 guys, ya kan. Nah jadi dengan demikian, bukan pointer, asterisk P, dengan demikian asterisk P sama dengan 20, ini artinya X sama dengan 20 guys. Nah demikian X nya jadi berubah nilai dari 10 ke 20. Nah ketika di print lagi yang paling bawah ini, printan statement paling bawah ini, maka nilai X bukan lagi 10 tapi 20 guys, maka di sini akan 20. Nah kita copy guys, kita langsung demokan aja pakai Programmis. Nah kalau dijalankan ini gini guys. Nah ini kan kita mau amati statement yang ini. Nah ini pesan dia di sini adalah nilai dari pointer
dari statement point asterisk P itu artinya dia itu keluarkannya adalah 10. Sementara 10 di sini di script kita ini adalah nilai dari X. Berarti ini berarti X kan secara logika kan gitu. Sama dengan menuliskan statement gini guys, kita jalankan sekali lagi. Berarti sama, nah kan 10 juga. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya gini ribet ya guys. Membaca kita menganalisa ini kan. Integer asterisk P sama dengan dan X ini mau gampangnya aja ini apa sih gitu kan. Cepat gini aja guys. Jadi asterisk P itu sama dengan X guys. Jadi apapun yang ada asterisk P itu sama dengan ganti aja X, bisa juga diganti X gitu guys. Dengan demikian kalau kita mau ganti, karena ini asterisk P sama dengan X, maka untuk menggantikan nilai X itu ada dua cara, dengan X sama dengan 20 dan asterisk P sama dengan 20. Jadi begini guys. Nah kalau begini sama aja artinya guys. Nah kita kembalikan ini lagi gitu ya guys. Oke guys, terima kasih, semoga ini berguna ya guys. Dan pointer itu kan ini baru kita bahas satu masalah yang diselesaikan pointer, yaitu mengakses alamat memori langsung. Dan ada ada problem lagi yang lain, yaitu untuk menyelesaikan masalah copy value dan untuk memberikan atau untuk alokasi memori dinamis. Nah, dua lagi itu gak kita bahas dulu guys di video ini karena kan kepanjangan, kita bahas satu masalah saja yang diselesaikan pointer. Jadi akhir kata hidup pointer. Oke guys, terima kasih guys.